Halo teman-teman ASN, kembali berjumpa dengan saya di kanal YouTube Asep Sofyan Network, sebuah saluran tentang asuransi, bisnis, investasi, dan keuangan secara umum. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba menanggapi sebuah video yang membahas tentang hukum asuransi. Info tentang video ini saya peroleh dari seorang komentator di kanal YouTube saya. Di video ini ya, premi 1 juta per bulan dapat UP 3 miliar. Komentarnya ada di bawah ini dari Papa Dims 12 hari yang lalu. Bagaimana masnya menjelaskan link di bawah ini untuk calon customer muslim. Nah, linknya itu ada di sini ya. Nah, saya jawab setelah saya dengarkan videonya. Nah, saya menjawab bahwa ya itu satu pendapat tentang asuransi, kita hormati saja. Tapi coba nanti saya buatkan tanggapan. Terima kasih. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tanggapan terhadap video tersebut. Mari kita lihat videonya. Ya, videonya ini berjudul "Lihat, ini dia 3 rahasia." Dukung UFI TV dengan belanja di... Kecilin dulu ya. Lihat, ini dia 3 rahasia terselubung pada asuransi. Lucu menginspirasi. Video ini dibuat oleh kanal UFI TV, pengajian dan ceramah Islam. Nah, seperti terlihat ya di video ini ada 2 orang. Yang satu berperan sebagai agen asuransi dengan nama Dimas. Ya. Yang satu lagi, ini nanti akan kita lihat namanya siapa. Nah, jadi si agen asuransi ini mencoba untuk memprospek nih ya. Nah, namanya Ami Nurbait ya. Ustadz Ami Nurbait. Biasalah ya, agen asuransi dimanapun, karena itu merupakan pekerjaannya, akan mencoba untuk mencari nasabah, memprospek atau target disebutnya di sini. Anda bisa lihat ya videonya di sini, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Si agen ini mencoba untuk bicara tentang asuransi kepada orang di sebelahnya ini ya. Kelihatannya mereka sedang berada di sebuah klinik ya. Nah, si agen ngomong tentang asuransi dan apa tanggapan orang yang ditawarinya ini. Tentunya ini kan random ya. Biasanya kita agen asuransi itu ketemu orang secara random dan kita belum tahu kan latar belakangnya siapa dan sebagainya. Nah, ternyata orang yang ditemui oleh Dimas, si agen asuransi ini adalah seorang ustadz. Dan kebetulan ustadz ini ya punya pendapat bahwa asuransi itu haram. Jadi kelihatannya ya si agen asuransi ini kena mental gitu. Ya. Mari kita simak beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz Ami Nurbait ini. Saya skip ya di menit ke sini nih. Sebelumnya ya, saya boleh menjelaskan sedikit? Menjelaskan kira-kira, tapi kita tukar pikiran aja ya. Tadi Mas Dimas menawarkan asuransi dengan nilai premi 500.000 per bulan. Baik. Kemudian Mas Dimas menjanjikan akan dapat klaim dengan nilai 100 juta sampai 300 juta, bahkan sampai 500 juta. Betul. Baik. Begini, ketika saya membayar 500.000 ya, yang diberikan oleh pihak asuransi apa ke saya? wih pasti jaminan Pak, gitu. Baik, jaminan. Jaminan resiko. Iya, Bapak terbebas dari resiko. Kita cari kan saya. Sekarang saya memberikan 500.000. Loh, sebulannya? Sesuatu yang pasti. Iya, bebas annual fee lagi. Baik. Sementara pihak asuransi memberikan kepada saya jaminan resiko. Resiko itu pasti nggak? Ya, kita main aman aja lah istilahnya Pak. Baik. Karena resiko kan tidak pasti ya. Orang bilangnya main aman. Tapi itu langsungnya tidak pasti. Mengikuti alur takdir. Ada orang yang tahu besok terjadi apa? Ya, kita nggak pernah tahu kan. Resiko bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Iya. Saya memberikan sesuatu yang pasti, 500.000. Iya. Tapi pihak asuransi memberikan sesuatu yang tidak pasti. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Sesuatu yang pastinya dari kami adalah kita main aman Pak. Ya. Masalahnya di sini jaminan resiko dan resiko tidak pasti. Iya. Baik. Kalau dalam transaksi seperti ini, dalam fikih muamalah, jika ada orang yang memberikan sesuatu yang pasti, sementara pihak yang kedua memberikan sesuatu yang tidak pasti, namanya gharar. Oke, jadi poin pertama yang disampaikan oleh Ustadz Ami ya, bahwa
asuransi ini mengandung gharar. Ada dua pihak, yang satu memberikan sesuatu yang pasti dan pihak yang lain, kata beliau, memberikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, itu adalah gharar. Nah, benarkah demikian? Di video ini Ustadz Ami bertanya ya, apakah risiko ini sesuatu yang pasti atau bukan gitu. Kalau saya berada di posisi si agen ini ya, mungkin saya pun akan kena mental juga nih kalau belum persiapan. Tapi ya kalau sudah ada persiapan, saya akan coba sampaikan seperti ini. Baik Ustadz ya, bahwa betul risiko itu sesuatu yang tidak pasti. Tapi yang diberikan oleh asuransi kepada nasabah itu bukan risiko, melainkan apa? Jaminan risiko. Dan tadi si agen sudah menjawab dengan betul ya, bahwa yang diberikan sebagai kompensasi oleh perusahaan asuransi kepada nasabah yang telah membayar premi adalah jaminan risiko. Lebih tepatnya, jaminan atau perlindungan keuangan dari risiko yang mungkin terjadi selama masa pertanggungan. Dan jaminan ini sesuatu yang pasti. Risikonya memang tidak pasti gitu, tapi jaminan terhadap risiko itu pasti diberikan oleh perusahaan asuransi tanpa memandang apakah risiko itu akan terjadi atau tidak terjadi. Jadi karena dua-duanya pasti, si nasabah membayar premi dan itu pasti ya. Lalu perusahaan asuransi memberikan jaminan atau perlindungan terhadap risiko dan itu juga pasti. Berarti ya ghararnya tidak ada karena dua-duanya pasti. Dan orang yang berasuransi dengan tujuan atau niat yang benar, dia tidak pernah mempertanyakan apakah risiko itu akan terjadi atau tidak selama masa asuransi. Tidak ya. Itu no issue ya. Itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting bagi dia adalah jika risiko itu terjadi, berapa penggantian atau uang pertanggungan ya yang dia terima untuk mengganti kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko itu. Bagaimana jika risiko tidak terjadi? Ya, alhamdulillah, syukur ya, justru itu yang diharapkan. Oke, itu poin pertama ya. Selanjutnya, mari kita simak apalagi yang disampaikan oleh Ustadz Ami Nurbait. Kemudian gini, tadi Mas Dimas memberikan 500.000. Ya. Kemudian 500.000 saya akan mendapatkan janji jika saya dapat klaim sampai 100 juta. Nah, itu dia, menarik. Atau sampai 500 juta. Kira-kira ketika saya mendapatkan sekian ratus juta tadi, itu uang siapa? Ya, itu kan bocorannya Bapak. Ya. Artinya begini, saya nabung sesuatu yang kecil, tapi saya mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Betul sekali. Itu riba. Nah, poin kedua ya, dari 3 poin ya, ini kan judulnya 3 rahasia terselubung pada asuransi. Poin kedua yang disebutkan oleh Ustadz Ami tentang asuransi adalah bahwa asuransi itu mengandung riba. Kata beliau di sini, saya nabung uang kecil, tapi ketika terjadi risiko mendapatkan uang besar. Seperti itu ya. Nah, itu menurut beliau adalah riba. Catatan sedikit ya, asuransi itu bukan nabung, tapi iuran atau bayar aja gitu ya, dan itu hangus gitu, tidak kembali. Kalau nabung kan kesannya balik lagi uangnya. Nah, benarkah itu riba? Apakah riba itu? Riba itu biasanya diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang timbul dari transaksi yang dilakukan secara utang piutang atau pinjaman gitu ya. Intinya kalau itu jual beli, maka jual belinya tidak secara tunai alias kredit. Nah, dari situ timbul tambahan atau kelebihan. Tapi tidak semua tambahan atau kelebihan dari transaksi kredit itu termasuk riba. Tergantung akadnya ya. Nah, yang disebut riba itu hanya jika tambahan itu berupa bunga. Karena ada tambahan lain lagi yang bukan berupa bunga ya. Nah, dalam ekonomi syariah ada yang disebut dengan akad murabahah. Misalnya dalam KPR syariah, itu kan rumah misalnya yang akan dibeli oleh si nasabah, calon pembeli, itu dibeli dulu oleh bank. Lalu bank menjualnya kembali kepada si pembeli ini dengan harga yang telah ditinggikan. Lalu dicicil gitu ya, si nasabah membayar ke bank secara dicicil. Tentunya cicilannya akan lebih besar karena harganya telah ditinggikan lebih dahulu. Ini akad murabahah seperti ini ya, itu bukan riba. Jadi cicilannya kan flat gitu. Kalau bunga itu kan cicilannya bisa naik turun tergantung bunga yang sedang diberlakukan.
Contoh lain misalnya kalau Anda pernah beli barang dari tukang kredit keliling ya, itu kan biasanya tukang kredit ngasih dua harga. Kalau beli cash misalnya ya sebuah panci, kalau beli cash harganya 50.000, kalau beli kredit 10 bulan harganya 100.000. Jadi dibagi 10 bulan 10.000 per bulan. Misalnya seperti itu. Nah, itu bukan riba ya. Walaupun sama-sama ada tambahannya. Dan di bank syariah seperti itu ya. Contoh lain ya, di perumahan yang besar-besar itu biasanya mereka memakai 3 cara pembayaran. Pertama ada cash keras ya. Artinya misalnya rumahnya harga 1 miliar ya, dibayar tunai 1 miliar, itu hard cash ya, cash keras. Ada lagi cara yang kedua yaitu cash bertahap, misalnya 5 tahun atau 60 bulan. Nah, harganya tentunya akan lebih tinggi daripada cash keras. Mungkin kalau cash bertahap 5 tahun, harganya jadi 1,1 miliar gitu ya. Nah, ada satu lagi cara pembayarannya itu dengan KPR. Nah, kalau KPR ini bisa lebih lama, bisa 10, 15, atau 20 tahun gitu ya, tergantung kemampuan si calon pembeli. Nah, untuk yang KPR ini ada 2 cara juga, ada 2 sistem. Bisa pakai sistem bunga ya, bisa juga pakai sistem KPR syariah yang akadnya murabahah. Nah, yang termasuk riba itu yang pakai sistem bunga itu. Jadi tidak semua kelebihan dalam transaksi itu merupakan riba, ya kan? Hanya kelebihan yang bentuknya bunga saja yang merupakan riba. Dan transaksinya adalah transaksi utang piutang atau pinjam meminjam atau simpan pinjam. Nah, itu yang dimungkinkan untuk dikenakan bunga dan lalu menjadi dihukumi riba. Bagaimana dengan asuransi? Ya kan? Asuransi ini apakah termasuk utang piutang? Bukan ya. Asuransi bukan utang piutang. Jadi tidak ada bunganya. Dan karena tidak ada bunganya, jadi bukan riba ya. Contoh lain ya, transaksi yang ada kelebihannya tapi bukan bunga dan bukan riba. Apa? Misalnya jual beli secara tunai. Itu kan si penjual akan menambahkan margin, keuntungan untuk dia ya kan. Nah, keuntungan ini bukan riba ya. Contoh lain ya, kelebihan yang bukan riba yaitu bagi hasil dalam bisnis atau investasi ya. Misalnya ada investor, ada pengelola bisnis. Nah, mereka kalau ada keuntungan dari bisnisnya itu lalu hasilnya keuntungannya dibagi, nah itu bukan riba. Contoh lainnya ada orang tukar menukar hadiah. Misalnya ada 2 orang raja bertemu ya. Raja A datang kepada Raja B dengan membawa hadiah. Raja B menyambut Raja A juga memberikan hadiah. Jadi tukar menukar hadiah. Nilai hadiahnya kan tentunya berbeda ya, karena barangnya kan biasanya berbeda. Nah, perbedaan nilai dari hadiah-hadiah ini bukan merupakan riba. Jadi, tidak semua kelebihan dalam transaksi itu adalah riba. Itu intinya ya. Kalau asuransi bagaimana? Ya tadi ya, bahwa asuransi itu bukan utang piutang, jadi tidak ada bunga dalam asuransi. Bunga itu hanya timbul dari utang piutang atau simpan pinjam, di mana di situ ada pokok ya, nilai pokok, dan dari pokok ini diambil persentasenya menjadi bunga seperti itu. Kalau contoh di asuransi ini kan misalnya setor 500.000, jika terjadi sesuatu dapat 100 juta atau 300 juta atau 500 juta. Nah, itu kan nilai dari yang disetor 500.000 menjadi nilai uang pertanggungan 100 juta itu kan berpuluh-puluh kali lipat ya kan. Nah, kalau bunga, mana ada bunga yang sampai berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali lipat seperti itu. Bunga itu kan paling ya, kalau bunga bank itu misalnya 10 atau 15% per tahun. Jadi dalam 1 tahun jika misalnya utang 100 juta itu kan paling menjadi 115 juta seperti itu. Kalau asuransi baru bayar sekali atau 2 kali ya, 1 juta misalnya ya, jika terjadi musibah bisa dapat ratusan juta. Jadi bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat. Mana ada bunga yang sampai ratusan atau ribuan kali lipat seperti itu. Nah, memang kalau utang itu tidak dibayar ya, bunga itu bisa diakumulasikan dengan pokoknya menjadi berlipat ganda ya, compounding seperti itu, majemuk. Nah, lama-lama akan bisa melebihi pokoknya, bisa berlipat-lipat dari pokoknya. Memang bisa seperti itu bunga ya. Tapi itu kan butuh waktu ya, bisa puluhan, bisa ratusan tahun untuk menjadi sampai ratusan ribuan kali lipat. Tapi asuransi sejak awal polisnya disetujui, walaupun baru bayar sekali atau 2 kali atau 10 kali ya,
Jika terjadi sesuatu musibah, maka ditanggung dengan jumlah yang jauh lebih besar, yang bukan merupakan perbandingan ataupun rasio dari jumlah yang disetor, bukan ya. Contoh BPJS, bayar premi kelas 1 150.000 per bulan per orang, ya kan. Jika dia sakit, mau biaya sakitnya mungkin 10 juta, mau 50 juta, ya itu bisa ditanggung semuanya oleh BPJS. Itu asuransi. Jadi sekali lagi, asuransi itu bukan utang piutang, bukan pinjam meminjam ya. Kita bicara asuransi dalam bentuknya yang murni ya, yang preminya hangus, bukan asuransi yang ada tabungan atau investasinya. Nah, untuk asuransi yang ada unsur simpanannya, itu memang bisa saja ya ada akad yang berbunga di situ. Tapi kalau asuransi yang murni itu tidak ada bunga. Asuransi itu tunai, cash ya, nasabah bayar premi ke perusahaan asuransi, asuransi saat itu juga memberikan perlindungan kepada si nasabah. Mau bayarnya tahunan, mau bulanan, ya, itu bukan cicilan yang sama dengan cicilan utang, bukan. Kalau orang bayar preminya tahunan, maka perusahaan asuransi pun memberikan perlindungan untuk 1 tahun ke depan. Kalau bayar preminya bulanan, maka perusahaan asuransi memberikan perlindungan untuk sebulan ke depan. Kalau bulan depan tidak bayar lagi, tidak bayar premi, ya perlindungan pun berhenti. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada yang terutang ya, tidak ada perlindungan yang diutangi dulu, enggak. Atau tidak ada premi yang diutangi dulu gitu. Kepada perusahaan asuransi tidak ya. Kalau ada premi yang nunggak, ya perlindungan berhenti. Itu saja, simpel. Bagaimana kalau nunggak lama lalu si nasabah ingin memulihkan kembali ya polisnya. Nah, tinggal bayar saja sejumlah premi yang tertunggak tanpa ada tambahan, tanpa denda. Dan denda ini memang termasuk riba, biasanya dihukumi seperti itu. Makanya dulu ketika BPJS ya, JKN BPJS itu ada denda untuk orang yang nunggak, banyak yang protes ya, karena itu riba berarti gitu. Dan akhirnya kan denda di BPJS itu dihapus. Jadi sekarang BPJS tidak ada bunganya, tidak ada ribanya. Murni asuransi ya. Lalu kelebihan dalam asuransi itu namanya apa? Ya bukan riba aja gitu ya. Itulah asuransi memang gitu. Asuransi itu orang-orang berkumpul untuk membayar sejumlah premi. Lalu jika ada di antara mereka yang terkena musibah, ya dari uang yang terkumpul itu akan dibayarkan sejumlah dana untuk membantu orang yang terkena musibah itu. Dan jumlah premi yang dibayarkan dengan nilai bantuan yang diberikan itu memang akan berbeda ya, akan berbeda jauh gitu. Dan karena itu bukan utang piutang, bukan pinjam meminjam, ya jelas bukan riba ya, tidak bisa disamakan dengan riba. Tapi kita sebut saja, ya itulah asuransi. Memang produk perlindungan seperti itu. Bukan hanya asuransi, tapi semua produk perlindungan itu antara nilai yang dibayar oleh si pembeli dengan nilai perlindungan yang diterima itu akan jauh bedanya ya. Contoh misalnya Anda punya rumah lalu bayar satpam untuk jaga rumah Anda. Gaji satpam yang Anda berikan berapa? Ya mungkin beberapa juta per bulan. Tapi nilai rumah dan aset-aset Anda yang dijaga oleh si satpam ini berapa? Tentunya jauh lebih besar daripada gaji si satpam itu. Atau Anda punya komputer, lalu Anda beli antivirus untuk melindungi data-data di komputer Anda. Harga antivirus berapa? Katakanlah beberapa juta ya per tahun. Tapi nilai data yang dilindungi oleh antivirus itu berapa? Tentunya nilainya jauh lebih besar. Bisa jadi di komputer itu ada project Anda yang bernilai miliaran rupiah. Atau karya Anda yang sangat berharga, buku, novel, artikel, video, dan sebagainya. Semua ya, produk perlindungan seperti itu. Anda punya HP harga 5 juta atau 10 juta, tapi harga casingnya berapa? Ya mungkin 50.000 atau 100.000, ya kan? Anda naik motor punya helm, harga helm berapa? Sementara harga kepala Anda berapa? Jadi, kalau bukan riba, apa? Ya, seperti itulah. Memang produk perlindungan. Asuransi itu produk perlindungan. Tadi Ustadz Ami bertanya ya kan, uangnya dari mana? Baru bayar 500.000 atau 1 juta, lalu tiba-tiba dapat 100 juta. Dari mana itu uangnya? Ya jawabnya, nasabah asuransi itu kan bukan hanya satu orang, tapi ada ribuan bahkan jutaan orang. Dari mereka ini ya terkumpul uang yang cukup banyak untuk membantu sedikit orang ya yang akan mengajukan klaim yang terkena musibah.
Nah, di sini ada satu perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional, uang yang disetor para nasabah ini seluruhnya menjadi milik perusahaan. Dan ketika terjadi musibah pada peserta, maka dia mendapatkan klaim dari uang perusahaan. Kalau dalam asuransi syariah, itu sistemnya berbeda. Uang yang disetor para nasabah, ya, itu menjadi milik para nasabah sebagai kumpulan. Dan perusahaan asuransi mengambil bagiannya untuk biaya pengelolaan dan ya keuntungan ya. Secara prinsip, kalau dalam asuransi syariah, uang yang dipakai untuk membayar klaim itu adalah uang milik para nasabah. Jadi pertanyaan Ustadz Ami tadi terjawab ya. Dari mana uangnya? Ya dari para nasabah itu sendiri. Baik di asuransi syariah maupun di asuransi yang konvensional, ya sama sumber uangnya dari para nasabah. Jelas ya, bukan dari tipu-tipu, bukan dari meras orang ya, bukan dari menganiaya. Kalau riba tadi ya, itu kan riba bisa berkali-kali lipat setelah puluhan tahun, setelah cukup lama. Nah, itulah sebabnya riba dilarang. Karena ada unsur kezaliman di situ, berpotensi untuk zalim. Jika orang yang berutang, yang meminjam uang tidak mampu, maka utangnya lama-lama akan bertambah besar. Kalau di sistem syariah yang murabahah itu, karena harga barangnya sudah dipatok sejak awal, memang ditinggiin dulu gitu ya. Tapi seandainya tidak mampu bayar ya tetap utangnya tetap segitu. Ya secara teori seperti itu, tapi secara praktik saya kurang paham juga sih ya. Tapi kalau yang konvensional, secara teori utang itu akan menggulung terus. Makanya riba dilarang karena bisa mencekik orang. Oke, itu tentang riba ya. Jadi untuk poin kedua ini, karena kelebihan dalam asuransi itu tidak bisa disamakan dengan bunga, maka ya bukan riba ya. Oke, selanjutnya untuk poin ketiga, kita simak lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ami Nurbait. Ya. Itu yang kedua. Ya. Saya masih punya yang ketiga. Nah, yang ketiga. Coba, ini tolong didekatkan lagi. Jadi Mas Dimas menawarkan 500.000, ya, saya bayarkan. Kalau misalnya ya, dalam waktu 2 kali pembayaran 2 bulan, kemudian saya mengalami klaim, ya, saya mendapatkan janji 500 juta. Ya. Berarti saya membayar sejumlah uang ya, untuk mendapatkan janji yang besar, yang orang bisa menyebut ini kemenangan ya, atau keuntungan. Tapi yang jadi jaminan atau yang jadi taruhan adalah keselamatan saya, kesehatan saya, dan bahkan nyawa saya. Dan itu kira-kira judi bukan? Nah, poin ketiga ya, dalam asuransi kata Ustadz Ami Nurbait ada pertaruhan, dan yang jadi pertaruhan adalah keselamatan, kesehatan, bahkan nyawa gitu. Dan beliau bertanya, itu judi bukan gitu ya. Ya, tentunya ini pertanyaan retorik ya. Tidak perlu dijawab. Jadi menurut beliau itu berarti judi gitu. Tapi betulkah asuransi sama dengan judi? Menurut saya ya, mohon maaf nih Ustadz Ami ya. Menurut saya itu judi dan asuransi itu berbeda sangat jauh. Bukan hanya berbeda, tapi bertolak belakang. Apa saja perbedaan judi dan asuransi? Pertama dari segi tujuan. Orang ikut judi tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang dia bayar, yang dia pertaruhkan. Tapi orang ikut asuransi tujuannya apa? Bukan untuk mencari keuntungan. Sama sekali bukan. Tapi sekedar untuk menghindari atau mengurangi kerugian saja. Misalnya orang ikut asuransi, ambil contoh BPJS saja ya, 150.000 per bulan. Lalu jika terjadi sakit, ya kan, kalau nggak ada asuransi ini, dia kan harus bayar uang ke rumah sakit. Mungkin bisa 10 juta, 20 juta, 50 juta, dan sebagainya tergantung seberapa berat sakitnya itu. Nah, seandainya dia tidak punya asuransi, tentu dia akan keluar uang sebesar itu. Tapi dengan adanya JKN dari BPJS, maka dia tidak perlu membayar uang sebesar itu. Jadi kerugian yang akan dia terima, yang akan dia alami seandainya tidak punya asuransi, menjadi terhindarkan dengan adanya asuransi. Lalu perbedaan lainnya antara judi dengan asuransi, orang yang berjudi itu bisa ketagihan. Kalau dia menang, dia akan main lagi supaya menangnya lebih banyak. Kalau dia kalah, dia akan penasaran. Tapi orang yang ikut asuransi tidak ada tuh yang ketagihan ya. Kalau yang judi kan dia bisa mempertaruhkan
Mulai dari sedikit hartanya, lama-lama jadi makin banyak, bahkan seluruh hartanya bisa dia pertaruhkan. Bahkan yang bukan hartanya pun bisa dia pertaruhkan. Mungkin sertifikat tanah bapaknya atau istrinya dia pertaruhkan di meja judi ya. Dan di kisah pewayangan kan ada tuh seorang raja yang kalah berjudi ya, kerajaannya dia pertaruhkan. Lalu saudara-saudaranya juga dia pertaruhkan, bahkan istrinya pun dia pertaruhkan. Nah, itulah memang sifat judi itu, dia candu, bikin ketagihan. Sampai hartanya habis, tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan, barulah dia berhenti ya. Bahkan bisa jadi dirinya sendiri ya, terakhir yang akan dipertaruhkan. Tapi kalau asuransi tidak. Orang menghabiskan dana untuk asuransi itu kan paling 5%, 10%, atau belasan persen saja dari penghasilannya. Tidak mungkin ya sampai 50% atau bahkan seluruh hartanya dia asuransikan. Buat apa ya? Asuransi itu salah satu bentuk manajemen keuangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerugian yang besar yang memang bisa menghabiskan seluruh hartanya. Nggak apa-apalah keluar uang 5%, 10%, tidak apa-apa. Agar uang sisanya yang 90% itu selamat. Seperti itu. Itu asuransi. Jadi tujuannya supaya sekedar tidak rugi saja. Tepatnya supaya tidak rugi besar. Kalau rugi kecil, ya berupa bayar premi, ya tidak apa-apa. Tapi rugi besar, harus bayar biaya sakit, ya, harus cacat sehingga kehilangan pekerjaan, ya. Nah itu yang dihindari dalam asuransi. Lalu perbedaan lainnya, judi bisa bikin orang bangkrut, ya kan? Banyak orang bangkrut karena judi. Tapi apakah ada orang yang bangkrut karena asuransi? Tidak ada. Justru sebaliknya, asuransi itu mencegah dari kebangkrutan. Judi menjadi masalah sosial ya di mana-mana. Masyarakat yang gemar berjudi ya itu masyarakat yang rusak, yang bobrok. Tapi asuransi itu menjadi penguat, menjadi jaminan sosial. Semakin banyak orang yang berasuransi dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan semakin kuat. Karena jika terjadi sesuatu musibah, entah itu gempa bumi, kecelakaan, lain-lainnya ya, sakit, banyak yang sakit, nah itu akan aman, akan terjaga ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak perlu sampai pinjam uang ke rentenir dan sebagainya. Jadi justru asuransi ini mencegah dari kerusakan sosial. Dia menjadi jaring pengaman sosial. Itu asuransi. Kalau judi, dia merusak jaring sosial. Oke ya, itu diantara sedikit saja perbedaan antara judi dengan asuransi. Masih banyak lagi ya kalau mau dikuliti satu persatu. Jadi peristiwa musibah dalam asuransi itu bukan pertaruhan ya. Justru sebaliknya ya, kalau orang tidak punya asuransi, dia itulah yang sedang bertaruh, sedang berjudi. Ini kita bicara hakikat ya. Karena apa? Orang yang tidak ikut asuransi, dia tidak mau kan keluar uang untuk bayar premi. Tapi jika terjadi musibah, terjadi risiko pada dia, sakit, stroke, kanker misalnya ya, sampai habis ratusan juta atau miliaran, itu kan hartanya bisa habis semua. Tapi dengan asuransi, ya itu bisa dihindari ya. Jadi asuransi itu bukan hanya tidak judi ya, melainkan lawan daripada judi. Oke, demikian ya tanggapan saya terhadap 3 rahasia terselubung ya, atau 3 poin yang disampaikan oleh Ustadz Ami Nurbait dalam video ini. Tentunya saya hormati ya pendapat Ustadz Ami mengenai asuransi. Dan memang ya di kalangan Islam, di antara para ulama itu sendiri pun ada perbedaan pendapat tentang hukum asuransi. Setahu saya ada 4 pendapat. Ada yang membolehkan ya secara keseluruhan boleh. Ada juga yang melarang secara keseluruhan. Ada lagi yang membolehkan dengan syarat bukan untuk tujuan komersial. Jadi asuransi komersial ya yang dibentuk oleh perusahaan asuransi dengan tujuan untuk mencari keuntungan itu tidak boleh. Tapi kalau asuransi sosial itu boleh. Dan ada satu pendapat lagi, mau sosial ataupun komersial itu boleh asalkan akad-akadnya sesuai dengan syariah. Nah ini pendapat yang melatar belakangi munculnya fatwa MUI tentang asuransi syariah. Jadi asuransi konvensional memang tidak boleh ya, tapi solusinya adalah asuransi syariah. Itu 4 pendapat tentang asuransi dan semuanya kita hormati ya. Bagi Anda yang tidak punya waktu untuk mempelajari topik ini ya tinggal ikut saja ulama mana yang Anda percayai ya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat, sejahtera senantiasa. Amin.